Selamat pagi, halo, perkenalkan nama saya Nur Hapnisa Gala, NPM 210 10 116. Di sini saya akan memaparkan materi dan menjelaskan sedikit mengenai tentang hakikat-hakikat dimensi pembelajaran. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan bagaimana menjelaskan model dimensi belajar. Sebelum masuk ke materi tersebut, perlu diketahui apa itu model dimensi belajar. Model dimensi belajar merupakan metafora tentang bagaimana otak bekerja selama orang belajar. Dimensi belajar ini terdiri atas 5 tipe. Berpikir yang bersifat interaktif, yaitu sikap dan perspektif positif terhadap belajar, pemerolehan dan pengintegrasian pengetahuan, perluasan dan penghalusan pengetahuan, penggunaan pengetahuan secara bermakna, dan kebiasaan berpikir produktif. Nah, apa saja model dimensi tersebut? Model dimensi belajar yaitu yang pertama mengembangkan sikap dan persepsi positif. Nah, ada 2 kategori sikap dan perspektif yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, sikap dan perspektif tentang iklim atau suasana belajar, yang dimana pada kelas tersebut sarana dan prasarananya tersebut harus memadai dan lengkap, sehingga suasana belajar pun tersebut anak tersebut semakin nyaman pada proses belajar dan pengajaran. Bukan hanya untuk murid saja, tapi guru juga. Jika prasarana dan sarana yang memadai, maka guru juga akan semangat dalam mengajar atau belajar kepada atau kegiatan belajar mengajar. Nah, yang kedua adalah sikap perspektif terhadap tugas-tugas kelas. Nah, bagaimana tentang tugas-tugas kelas tersebut? Tugas-tugas kelas tersebut perlu kita ketahui, kita harus memahami apa yang akan kita berikan kepada anak peserta didik tersebut, kepada khususnya anak SD kelas tinggi. Kita harus memberikan materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, yang kedua adalah belajar untuk pemerolehan dan pengintegrasian pengetahuan. Yang ketiga, perluasan dan penghalusan pengetahuan. Yang keempat, belajar menggunakan pengetahuan secara bermakna. Dan yang kelima, mengembangkan kebiasaan berpikir produktif. Baik, lanjut yang ke topik kedua, yaitu menjelaskan bagaimana sih dimensi perencanaan pembelajaran. Sebelum masuk topik tersebut, kita perlu mengetahui apa sih perencanaan pengajaran tersebut, yaitu efektivitas perencanaan pengajaran, yaitu dengan berkaitan dengan penyusunan rangkaian kegiatan belajar untuk mencapai tujuan dan dapat diukur dengan terpenuhnya faktor kerjasama perumusan perencanaan program kerja sekolah dan upaya implementasinya program kerja tersebut dalam mencapai tujuan. Nah, dimensi perencanaan pengajaran yaitu yang pertama, pembelajaran itu harus menarik. Jika pembelajaran tersebut tidak menarik, maka perencanaan pengajaran tersebut akan kurang menarik. Yang kedua, menginformasikan tujuan. Jika tidak ada tujuan, maka perencanaan pengajaran tersebut belum ada. Yang ketiga, merangsang ingatan. Yang keempat, menyajikan bahan perangsang. Yang kelima, bimbingan belajar, khususnya guru sebagai motivator atau sebagai pendidik, yaitu membimbing anak tersebut untuk dalam perencanaan pengajaran tersebut melalui proses belajar mengajar. Yang kelima, menampilkan dan menilai kemampuan siswa. Dari perencanaan tersebut, guru akan melalui perencanaan pengajaran tersebut, yang dimana guru akan menilai kemampuan siswa dalam proses mengajar tersebut. Yang keenam, memberikan balikan atau feedback. Nah, selanjutnya dimensi-dimensi perencanaan pengajaran. Yang pertama, perlu kita ketahui signifikasi. Signifikasi tergantung pada kegunaan sosial dari tujuan pendidikan yang diajukan. Yang kedua, feasibilitas, yaitu salah satu faktor penentu adalah otoritas politikal yang memadai. Sebab itu, yang dimana feasibilitas ini masih biaya serta aspek-aspek yang lain dapat dibuat dalam pertimbangan yang realistik. Tadi sama hal yang sudah saya jelaskan mengenai sarana dan prasarana pada sekolah tersebut. Yang ketiga ada relevansi.
yaitu di mana perencanaan pengajaran memungkinkan penyelesaian persoalan secara lebih spesifik pada waktu yang tepat agar dapat dicapai tujuan optimal. Yang di mana dimaksud yaitu guru sebagai pendidik memberikan pengajaran sesuai kurikulum yang berlaku dan sesuai jadwal yang diberikan agar mencapai tujuan yang secara optimal dan menjadi yang lebih baik untuk ke depan. Yang keempat, kapasitas atau definitiveness, yang dimana penggunaan teknik dan metode meminimumkan kejadian-kejadian yang tak terduga. Misalnya, dalam suatu proses belajar dan mengajar, guru memberikan metode-metode sesuai dengan lingkungan atau lingkup ruang yang dipelajari pada dasar hari ini. Contoh, saya berikan contoh pada pembelajaran IPA mengenai tentang lingkungan hidup atau ekosistem. Guru menggunakan metode tersebut dengan lingkungan sendiri atau bisa juga disebut dengan lingkungan karya wisata. 5 adalah ketelitian atau parsimoniousness, yaitu yang dimana perencanaan pengajaran yang disusun secara alternatif. Dalam perencanaannya diperlukannya alternatif agar dapat mempertimbangkan yang mana yang terbaik untuk proses pengajaran untuk kedepannya. Nah, selanjutnya yang keenam adalah adaptabilitas, di mana perencanaan pengajaran bersifat dinamis sehingga perlu mencari informasi sehingga umpan balik atau balikan. Yang ketujuh adalah waktu. Validas dan rehabilitas. Validas dan rehabilitas yang dipakai serta kapan untuk menilai kebutuhan pendidikan masa kini dalam kaitannya dengan masa mendatang. Yang ketujuh adalah waktu, yang dipakai secara kapan untuk menilai kebutuhan pendidikan tersebut dalam kaitannya ke masa yang mendatang. Selanjutnya yang ke-8 adalah terbaik monitoring atau pemantauan. Menjamin agar terlaksananya proses perencanaan pengajaran berjalan dengan lancar, berjalan dengan mulus, yaitu adanya dikembangkan prosedur yang memungkinkan perencanaan menentukan alasan-alasan mengadakan variasi dalam perencanaan. Yang terakhir adalah isi perencanaan. Jika kita tidak ada isi perencanaan, saya sebagai guru, jika saya tidak memiliki perencanaan untuk proses dalam pengajaran, maka proses belajar mengajar tersebut tidak akan berjalan. Nah, apa saja isi perencanaan dalam pengajaran tersebut? Nah, yang pertama adalah tujuan. Guru atau ada pendidik perlu memiliki tujuan. Untuk apa sih mengajar? Untuk apa sih guru merencanakan belajar kalau tidak ada tujuan tersebut? Yang kedua, program dan layanan. Nah, program dan layanan yang dimaksud adalah program apa yang diberikan pendidik agar proses belajar dan mengajar tersebut bisa berjalan dan bisa sesuai dengan harapan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga adalah tenaga manusia, yang dimana mencakup cara mengembangkan prestasi, spesialisasi, perilaku, kompetensi, maupun kepuasan lainnya. Yang keempat, bangunan fisik, yaitu dimana mencakup tentang cara-cara penggunaan dalam perencanaan tersebut. Yang kelima adalah keuangan. Tadi perlu kita ketahui, kita balikkan ke materi yang sebelum, keuangan. Nah, balik lagi yang saya katakan tadi, jika tidak ada sarana dan prasarana, tanpa ada keuangan, maka sarana dan prasarana tidak ada. Nah, jika tidak ada sarana dan prasarana, maka suasana belajar akan kurang menyenangkan dan proses belajar mengajar pun akan kurang baik untuk kedepannya. 6 adalah struktur organisasi. Maksudnya di sini bagaimana cara mengorganisasikan dan memanajemenkan operasi dan pengawasan program dan aktivitas pendidikan yang diberikan perencanaan pengajaran dari pendidik tersebut untuk si peserta didik. Nah, yang terakhir adalah konteks sosial dan atau elemen-elemen lainnya yang perlu dipertimbangkan untuk kedepannya. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang jelasnya saya mohon maaf, atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.